Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Wa sihataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faragaka qabla syuglik. Wa hayatika qabla mautik. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan waktu kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengerjakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga harus bermanfaat bagi orang banyak. Dengan waktu ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran di banyak ayat. Yang pertama, wal asri, wal fajri, wal lail, wad duha. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa begitu pentingnya waktu bagi kita manusia, merupakan warning bagi kita manusia, karena sesungguhnya yang berkaitan dengan waktu itu manusia memang benar-benar berada di dalam kerugian. Jika manusia memanfaatkan waktu yang Allah berikan, maka tentunya ialah tergolong orang-orang yang memang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau manusia itu tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini tentunya kita dalam hal waktu ini, kita memanfaatkan waktu, kita seperti halnya bercocok tanam. Jika kita menanam pohon yang akan berbuah yang manis, seperti halnya petani menanam pohon anggur, dipupuk, dipelihara, sehingga tanaman anggur itu berbuah anggur yang rasanya akan segar dan manis. Tentunya ini merupakan satu tanda bahwa ketika kita melakukan amal kebajikan, tentunya kita akan mengecap kemanisannya itu di akhirat kelak. Tetapi ketika petani menanam satu pohon yang tidak bermanfaat, katakanlah misalkan pohon berenuk, dipupuk, dipelihara sehingga nanti akan berbuah berenuk, yang rasa buah itu nanti pahit, sehingga kita rasa buah itu pahit, kemudian beracun, sehingga ini akan mengakibatkan fatal bagi manusia jika memakannya. Seperti halnya juga hidup kita, ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita nanti di akhirat akan berbuah yang pahit, tidak bermanfaat. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
regulasi waktu yang dialami bagi manusia hanya dilewati sekali saja. Dari mulai manusia terakhir ke dunia ini, menjadi balita, menjadi remaja, dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Maka kematian, ya, itu semua berada pada ruang dan waktu. Hanya sekali saja kita mengalami itu. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Asr yang pernah saya bahas minggu yang lalu, bahwa hanya orang-orang berimanlah yang beramal soleh, yang saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaranlah orang-orang yang memang tidak merugi. Maka lengkap sekali syariat Islam guna mengantisipasi kelalaian manusia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita semenjak 14 abad yang lalu tentunya, agar kita selalu memanfaatkan waktu, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Imam Hakim yang berbunyi, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayatika qabla mautik." Memanfaatkan atau memaksimalkan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, igtanim syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Bahwa masa muda adalah masa yang prima. Masa yang dalam kondisi fisik masih prima, segar bugar, sehingga penuh dengan daya kreasi ataupun ide-ide. Maka marilah masa muda ini kita manfaatkan. Kita utamakan masa muda ini dengan bagaimana kita bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mempersiapkan diri akan menjadi bekal kita agar nanti bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan para orang tua yang sudah uzur. Kemudian yang kedua, igtanim sihataka qabla haramik. Memaksimalkan waktu sehat sebelum datang sakit. Maka menggunakan waktu sehat untuk taat beribadah kepadanya. Sebab bila kita terserang penyakit, maka tentu kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh akan terbatas. Ketika kita sehat, maka kita pergunakanlah apa yang ada dalam diri kita untuk memaksimalkannya. Yaitu ketika mata sehat, menggunakannya dengan berbagai kebaikan mata. Apakah itu membaca Al-Quran, melihat sesuatu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, igtanim firagaka qabla syuglik. Masa luang sebenarnya merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa beramal lebih banyak lagi dalam masa luang itu. Ya, kita bisa beribadah lebih banyak lagi dalam masa luang itu. Karena kalau dalam masa sempit kita tidak bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, igtanim ghina'aka qabla faqrik. Manfaatkan atau maksimalkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, sebelum datang masa kekuranganmu atau masa miskinmu.
Maka kekayaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita maksimalkan. Kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah yang memberikan harta kekayaan itu. Kita janganlah menutup keran karena keran kepada orang-orang fakir, karena memang ada sebagian harta kita yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada yang diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim dan telantar dan lain sebagainya, sehingga kita bisa beramal lewat harta itu, memaksimalkan harta itu untuk kebutuhan hidup, kebutuhan khalayak ramai yang memang benar-benar membutuhkan. Itu yang keempat. Yang kelima, igtanim hayataka qabla mautik. Maksimalkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu, sebelum datang ajalmu. Karena memang kesempatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal perbuatan kita, memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bernilai ibadah. Para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW itu agar kita selalu memanfaatkan waktu, selalu memaksimalkan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5 yang penuh dengan penyesalan. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basilil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.